What's up everybody, welcome back to Webinar. Today I'm going to COJ episode 15. Let's get started. Ding 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 ding. For the four of you, Oh iya. Enggak, kemarin tuh kayaknya ada apanya, dapat satu lagi. Zaran, Masih ingat aku. Vanes, and Bernard. Unfortunately, your time as Basha champions is ended. But enggak, ada kok satu lagi. Unless you can win the death match to grab the final spot in the top 9 of Clash of Champions. Wah, ternyata ada deathmatch nih. Harapannya kalau misalnya kesempatan terakhirku ada bisa kemakan yang baik, dan semoga soal deathmatch-nya itu sesuatu yang bisa aku percayain. Gila, lihat ekspresi mereka. Deathmatch ini Si Zara datang sampai tidak diundang. Kami tidak tahu kalau misalnya bakalan ada deathmatch. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Kita masih punya satu kesempatan lagi. Pas game master udah bilang unless, aku udah mulai kayak wah apa nih, jangan-jangan ada kesempatan lagi. I will still do my best and see what happens. Kira-kira deathmatch ini ngapain ya? Tapi kalau matematikal lagi pasti bisa sih, asal jangan another round of price tag. Trauma. This is your last chance to be the top 9 Clash of Champions. Only one champion, the fastest to answer correctly, will survive this death match. Find the price of each item based Price on tag the lagi date ternyata. price and submit the answer to Adaptor-X. The data will be shown once the deathmatch begins. Champions, are you ready? Tiga, dua, satu. Deathmatch. Price tag. Begin. Find the price of each item based on the data provided and submit the That's answer to fine. Adaptor-X. Jadi sudah dimulai aja kayak yang paling bawah ditutup di depan atas, yang paling atas ditutup di depan. Jadi kita cari yang Jackson satu, yang paling tinggi satu, kita tutup ke atas. Ini kayak yang paling bawah sampai yang atas ditukar di sini. Jadi ini satunya nanti jadi agak cuma sudah dikurang-kurang. Menurutku soal deathmatch ini sebenarnya nggak gitu susah. Tapi cuma makan waktu. Tinggal siapa yang paling cepat, paling akurat, dan juga paling konsentrasi yang bisa bertahan di game ini. Wah, ini kan kayak sistem persamaan 6 variabel ya. Ini kayaknya bisa sih ini. Asal teliti aja dan cepat. Aku pakai proses eliminasi kayak ya cara berpikir orang biasa lah. Kalau misal kamu sering kuliah soal matematika, aku cukup yakin kalau misal aku cukup fokus, aku bisa menenangkan diriku, aku bisa kerjain soal itu. Jika kita perhatikan penyataan 2 dan penyataan 5, maka jumlah dari kedua penyataan ini akan menghasilkan penyataan yang baru dengan nilai 550. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, maka penyataan yang keempat itu adalah penyataan yang baru ditambah dengan satu sunring. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa harga satu sunring itu adalah nilai penyataan yang keempat dikurangi sama penyataan yang baru. Itu adalah 39. Dengan cara yang sama, maka kita bisa mencari nilai untuk barang-barang yang lain. Aduh, siapa nih? Siapa? Berna, Vanessa, Theo dulu, Theo Ben.
trauma semua suara itu. Dapatkan. Waduh. Deathmatch. Price tag ended. Siapa? Aduh, last chance banget nih. Harapannya sih tadi aku bukti ya dengan hasilnya ya. Semoga aja benar sih. Kalau pulang ya pulang aja gitu kayak ya udah nggak apa. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku sudah yakin dengan jawaban aku, tapi aku ragu kalau misalnya aku ini orang yang cepat dengan menjawab benar atau enggak. Champion yang berhasil menjawab benar dengan waktu tercepat dan lolos ke top 9 Clash of Champions adalah Vanes. Vanes. Wow. Vanes. Wow. Yes, He deserve akhirnya it. aku masuk top 9. Jujur lega banget dan aku nggak mau lagi nyentuh yang namanya deathmatch. After the game ended, aku cari tahu kalau Vanes tuh pakai strategi kelipatan 10. Jadi dia tuh pakai 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya buat cari tahu persis angkanya dengan mainin angka-angka supaya dia bisa dapat dengan kesamaan variabel. Which menurut aku itu a genius. Well, dari all going to be aware juga kan. Pemain yang tereliminasi pada tantangan ini adalah Zahra. Theo. Dan selanjutnya dan Ya, udah pasti ada rasa kecewa sih karena sudah aku expect turun di sini. Tapi dari tadi satu kesempatan lagi dan itu soal numerik, merasa aku harusnya bisa lebih baik, aku harusnya bisa manfaatin sebaik mungkin. Dan situ kesalahanku, aku kurang percaya diri, aku kurang sabar, dan akhirnya aku ngitungnya tambah buru. Dan akhirnya aku mau sampai jawaban yang salah. Baik. Maafin guys, aku percepat. Lalu, dadas di santai. Biar nanti usaha. inilah top 9 Clash of Champions Season 2. Wah, tinggal 9. Oh shit. New one and on. Go girl. Ngapain ini? Ada aja ya. Ngapain sih? Welcome to Clash of Champions. Clash of Champions. Game Master. Mari kita bersama.
Game Master kita, Belva Devara. Champions, selamat, kalian adalah top 9 Clash of Champions Season 2. Saya Belva Devara selaku Game Master akan memandu permainan kali ini yang menggabungkan kemampuan memori, Waduh. spasial, dan numerik. Hari ini kalian akan bersaing untuk mendapatkan tempat di top 6 Wah, Clash of Champions tiga. Season 2 yang dieliminasi berarti. melalui tantangan menegangkan yang bernama Brain Flip, powered by Brain Flip. Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru. Kursus latihan daya akademik mau sekolah. Game apaan ya ini ya? Pas dengar nama game itu Brain Flip, sebenarnya aku nggak tahu sih dia bakal ngapain, tapi yang pasti mental aku pasti diputer-puter sampai gila. Tantangan ini terdiri dari dua fase, Memorize dan Recall. Oke. Fase Memorize. Champions harus menghafal 50 kartu dalam waktu 30 menit. Pada tampak depan, menyatakan urutan letak kartu dari A1 sampai J5. Dan tampak belakang berisi bilangan, huruf, atau operator matematika. Berarti ada Setelah 100. selesai menghafal, kartu akan ditutup sehingga hanya terlihat tampak depan. Fase Recall. Fase ini akan berlangsung selama 2 putaran yang terdiri dari 18 soal. Ada 3 kategori soal, yaitu Pixel Hunt, Number Hunt, dan Letter Hunt. Champions dapat memilih kategori soal bernilai 1, 2, 3, atau 4 bintang. Banyaknya bintang menunjukkan banyak kartu yang harus disebutkan sebagai jawaban. Oke, makin banyak makin apa? Giliran memilih soal ditentukan berdasarkan peringkat champions pada tantangan sebelumnya. Oke. Jenis soal yang sama tidak boleh dipilih 2 kali secara berurutan oleh champions berikutnya. Champions harus menjawab soal dengan menekan bell terlebih dahulu. Setelah dipersilakan Game Master, jawaban diberikan dengan menyebutkan letak kartu yang telah dihafalkan pada fase Memorize yang memuat jawaban sebenarnya. Waktu menjawab setiap soal adalah 2 menit. Setelah menekan bell, jawaban harus diberikan dalam 20 detik. Jika jawaban salah atau waktu habis, champion akan mendapatkan penalti tidak dapat menjawab 1 pertanyaan berikutnya dan soal akan dilempar ke champions lain maksimal 2 kali. Oke. Jika setelah 2 kali dilempar dan masih belum ada champion yang menjawab dengan benar, maka soal dianggap hangus. Misi para champions adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya bintang dari 18 soal yang akan diberikan. Peringkat pada permainan ini akan ditentukan dari banyaknya bintang yang diperoleh. Jika ada champions yang mendapatkan jumlah bintang yang sama, peringkat ditentukan dari siapa yang terlebih dahulu memperoleh bintang. 6 champions yang berada di peringkat teratas akan langsung lolos ke babak berikutnya dan menjadi top 6 Ruang Guru Clash of Champions. Sementara 3 lainnya akan tereliminasi. Champions, are you ready? Ready. Let the game begin. Pas dengan rule dari Brain Flip, aku udah sadar bahwa I'm cooked because memory is not my forte, and so I didn't expect much. Gamenya unik banget sih. Kita tuh harus ngafal dan juga ngerjain soal. Ngerjain soalnya juga ada 3 jenis soal, yaitu Number Hunt, Letter Hunt, juga Pixel Hunt. Menurut aku ini bakal jadi challenge yang susah ya. Champions, kalian diberikan waktu selama 30 menit Kirain ada untuk ready. menghafalkan 50 kartu berikut ini. Dalam 30 menit. Dimulai dari sekarang. Aku tahu di sini persaingannya udah ketat banget karena tinggal sisa-sisa orang jago semua isinya, dan aku harus memberikan effort lebih biar aku tetap bisa stay di Clash of Champions. Di antara kita bersembilan tuh nggak ada yang benar-benar jago di tiga-tiganya. Pasti ada kayak miss di satu hal kayak saya di memori juga jelek kan. Makanya saya benar-benar ngapalin tuh angka doang. Jadi kalau pertanyaan emang angka kayak number hunt gitu, at least saya bisa jawab lah gitu soalnya.
knew that I wouldn't be able to remember all of that. So I had to choose to sacrifice either the numbers, operators, or the letters. And I chose to sacrifice everything but letters. Jadi tiap baris kartunya aku potong-potong, aku kelompok-kelompokkan jadi berbagai kelompok kartu. Caraku sih pakai chunking dan asosiasi. Jadi saat menghafal kolom, saya berusaha untuk mengasosiasikan kartu-kartu dalam kolom menjadi sebuah kata atau sebuah frase yang mudah diingat. Kemudian saya mengingat urutan-urutan dari frase-frase tersebut. Untuk strategi di sini sih aku coba ngapalin 10-10 ya. Dan masing-masing 10 itu aku coba tes, aku udah hafal atau belum gitu. Dan habis itu juga karena aku tahu pertanyaan apa berhubungan dengan kartu, aku coba ngetes tuh. Misalnya kayak plus tuh di angka dia kartu berapa, minus di berapa, kali di berapa. Jadi aku latihan dulu deh sebelum aku mulai jawab pertanyaan. Gimana ya cara ngapalnya? Minus. Di game Brain Flip kali ini, karena memori kelemahanku, cuman aku tahu aku itu cukup bisa menghafal pola. Jadi di Brain Flip ini aku pisahin setiap kategorinya, yaitu Kita harus cari dan cara lain-lain. Aku hafal mereka satu persatu dan aku temuin pola tergampang mereka versi dari kita sih. mana dan aku ngebentuk pola itu. Sebenarnya buat ngafalin dengan cepat, aku tuh bikin cerita yang nyambung dari setiap baris. Buat ceritanya sih aku bikin kayak gini ya. King and Queen tambah 1 nasi, 11 bakso, plus cimolnya kurang. Terus abis itu baris keduanya aku buat kayak gini. Min 2 Excel Sandi main ke kali bertiga tanggal 17 Agustus dan silang hari. Itu sih, jadi kayak semacam cepet aja nangkep di otak akunya. Aku juga gampang kebayang di mana aja kotak-kotak ini sering dipakai. Aku berdiri di depan papannya, lalu aku lihat baik-baik masing-masing kartunya. Jadi aku kayak ngebayangin ini tuh ada lemari, ada 50 buah lemari yang masing-masing ada angka di dalamnya. Dan ternyata cara hafal seperti itu lumayan efektif. Aku bisa dengan mudah recall apa yang ada di dalam masing-masing lemari. Saya di sini nggak ada cara spesial khusus untuk menghafal atau memorize isi-isi dari kotak-kotak tersebut. Saya cuma hafalin aja per 5 kotak, 5 kotak, 5 kotak, 5 kotak sampai 50 itu. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hands up. Champions, kalian telah menghafalkan 50 kartu. Setelah ini, kalian akan secara bergiliran memilih kategori soal dan kategori bintang. Terus urutan ya. Giliran ditentukan dari peringkat sebelumnya. Peringkat 1 mendapatkan giliran pertama, peringkat 2 mendapatkan giliran kedua, dan begitu seterusnya. Soal dijawab dalam waktu 2 menit secara berebut dengan menekan bel terlebih dahulu. 2 champions berurutan tidak boleh memilih kategori soal yang sama. Champions, mari kita mulai ronde pertama. Joshua, silahkan pilih kategori soal dan kategori bintang. Let's go, Saya Joshua. memilih Period. Pixel Hunt 2 Pixel bintang. Hunt. Pixel Hunt 2 bintang. Pertanyaan pertama, silakan lihat soal berikut ini. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan pixel berikut? Austin. B1. Oh. Salah. Anes? F3 dan G4. Benar. 2 bintang untuk Vanes. Yes, aku dapat poin pertama di game ini. Kalau aku bisa maintain performance ini,
aku yakin aku bisa lolos ke babak berikutnya. Kita lanjutkan ke Calvin. Kami memilih Letter Hunt 3 bintang. Letter Hunt 3 bintang. Mari kita lihat soal berikut. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? K entah. Nabil? D5, D5 dan A1. Salah. Roche. D5, You better. D5 dan C3. Benar. Tiga bintang untuk proses. Sebenarnya cara soalnya cukup mudah, kita cuma perlu cari tahu polanya, yaitu adalah min 3 plus 5. Misal contoh kita start dari huruf H, H itu adalah huruf ke-8, maka kita harus kurangi 3, dapat huruf ke-5 yaitu E. Nah setelah dapat huruf E, kita plus 5 untuk tahu jawabannya, yaitu huruf ke-10. Jadi hurufnya adalah huruf J. Seperti itu terus untuk dapat, nanti akan dapat hurufnya J, I, M. Oh, oke. Roche, silahkan memilih kategori soal dan kategori bintang. Saya memilih number hunt 2 bintang. Number hunt 2 bintang. Terletak pada kartu manakah bilangan yang memiliki nilai yang sama dengan kotak Q? Joshua. B4 dan H2. Benar. Joshua. 2 bintang. Nah, ini soal number hunt yang pertama kali keluar dan bernilai 2 bintang. Aku rasa ini tipe soal aku banget sih, jadi aku pasti bisa. Dimana soalnya ada deret 2, 3, 5, lalu Q, 13, 21, dan seterusnya. Nah, aku langsung mengenali ini sebagai deret Fibonacci. Jadi Q itu harusnya 8. Nah, karena ini 2 bintang, jadi aku tahu ada 2 jawaban pada papan. Jadi aku ingat ada kartu 8 di B4, dan aku juga ingat ada kartu berisi 2 pangkat 3, yaitu di H2. Makanya langsung aja aku jawab B4 dan H2. Iwan, silahkan pilih kategori soal dan kategori bintang. Pixel 3 bintang. Pixel 3 bintang. Mari kita Saya ini lihat nggak soal bisa berikut. jarak jauh ya. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan pixel berikut? Austin. H5, G4, dan B5. Nah, salah. Deo. I1, G4, G4. Benar. 3 bintang untuk Deo. Banget Deo. Lutfi. Number hunt 4 bintang. Number hunt 4 bintang. 4. Mari kita lihat soal berikut. Pada kartu-kartu manakah terdapat angka penyusun bilangan hasil dari 2 kali A kali B? Sebenarnya untuk ngapalin kartu itu nggak susah gitu, aku tuh hafal semua. Tapi nggak tahu kenapa nih buat nentuin jawabannya itu aku tuh kayak puyeng gitu, kayak ini tadi yang mana ya jawabannya ya, kayak 2 kali A kali B, aku pusing nggak tahu, ada nyerah aja. D1, B2, B5, J4. Salah. Aduh, salah recall. Yang harusnya malah 9, malah yang di kanannya J yang tersebut. Vanes. D1, D2, C5, J4. Benar. 4 bintang. Number Si Vanes ini
Pixel Hunt udah bisa jawab bener, ini number hunt 4 bintang juga dia jawab bener. Kayaknya berat juga ya kalau misalnya harus ribut-ributan sama dia. Tadi aku kira 4 poin ini tuh udah Pak Lutfi. Tapi untungnya aku bisa dapatin 4 poin ini. Nabil, letter Hunt bintang 3. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Period. A4, E5, H3. Benar. Austin, Pixel Hunt 2 bintang. terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan pixel berikut? Vanes, G1 dan C2. benar. 2 bintang untuk Vanes. Wah. Vanes said social distancing. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Deo, Number Hunt 4 bintang. silakan lihat soal berikut. Terletak pada kartu-kartu manakah terdapat angka penyusun bilangan hasil dari 7? Vanes, Again? D3, D4, B2, I3. benar. 4 bintang untuk Vanes. I don't know how he does it, but he does it so quickly. And by the first rotation, guy already has like probably like what, 12 points, 15 points, and like he keeps on going. Like, bro, stop! I know you're flexing, but you know that you're making me lose all my points. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dan akhir dari ronde pertama. Silakan Vanes. Letter Hunt 1 bintang. Letter Hunt 1 bintang. Terletak pada kartu manakah huruf yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Yohan, G3. salah. Lutfi, F3. benar. 1 bintang untuk Lutfi. Itu aku cuma salah lihat doang, harusnya aku jawab F3, tapi menurut aku malah nyebutnya G3, itu aku kayak gitu. Yes, akhirnya dapat 1 bintang. Dan juga Calvin, Leon, dan Austin itu masih belum dapat bintang sama sekali. Selama mereka bertiga tidak dapat bintang, saya akan dipastikan masuk ke top 6 dan lanjut ke ronde berikutnya. Kita mulai putaran kedua, soal ke-10. Saya memilih number Hunt 2 bintang. Silakan lihat soal berikut. Terletak pada kartu-kartu manakah operator matematika yang tepat untuk mengisi kotak? Nabil? C1, C2. Benar. 2 bintang untuk Nabil. Yes, benar. Untung bahanku cepat. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Calvin, silakan. Pixel Hunt 4 bintang. Pixel Hunt 4 bintang. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan pixel berikut? Itu si Rose kasihan banget gak bisa lihat. Kasih apa gitu kayak iPad gitu. Vanes, C2, E4, G4, H5. Benar. 4 bintang untuk Vanes. Kok ada ya manusia OP ini? Kayak beneran mulu Vanes. Menurutku di sini Vanes OP banget sih. Dia ngerjain pixelan aja gak butuh waktu lama. Dan dia benar-benar ngumpulin bintangnya dengan cepet banget. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, silahkan Rose. Letter Hunt 2 bintang. Letter Hunt 2 bintang. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang tepat untuk mengisi kotak 1 dan 2 secara berurutan? Yosua. G5 dan 5, 4, 3, 2. Salah. Terus cek. G5 dan C3. Benar. 2 bintang untuk Roche. aduh, harusnya itu aku bisa sih. Kenapa salah ya?
Menurut aku, menang apapun melawan Joshua Martel Solomon Oxford itu adalah sebuah pencapaian yang perlu dirayakan. Jadi aku akan menggantung ini dan membuat figura menggantungnya sebagai pencapaian aku di Clash of Champions season 2. Soal ke-13. Bener Sisa banget. 5 soal. Bener. Yohan, silakan. Bener banget. Number hand 2 kak. Number hand 2. Silakan lihat soal berikut. Terletak pada kartu-kartu manakah operator matematika yang tepat untuk Vanes? E2 dan C4. Benar. Benar. 2 bintang ke Vanes. Lutfi? Letterhand 4 bintang. Letterhand 4 bintang. Oke, silahkan lihat soal berikut ini. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang tepat untuk mengisi kotak 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan? Lutfi? A5, D2, G5, C3. Salah. Di sini saya sengaja untuk asal menjawab saja supaya membuang satu kemungkinan untuk orang lain menjawab, sehingga kemungkinan untuk orang-orang kuat yang sudah di atas itu menjawab lebih tinggi, karena emang 1/7 itu lebih kecil dari 2/8. Calvin? E4, B5, H5, C3. Benar, 4 bintang untuk Calvin. Aduh, Pesolip Calvin nih, harusnya bisa kedua juga, tapi dia jauh duluan. Sedangkan dapat 4 bintang nih, sedangkan aku masih 0 bintang. Nah ini tinggal dikit soal lagi, jadi kayak angkut gitu lah. Kita masuk ke Nabil, silahkan pilih. Nomor hand 3. Silahkan lihat soal berikut. Terletak pada kartu-kartu manakah operator matematika yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya? Joshua? J1, C1, E2. Benar. 3 bintang untuk Joshua. Akhirnya setelah beberapa soal aku mau jawab tapi kalah cepat nyari kartunya dan jadi orang lain yang dapat. Akhirnya di soal ini aku bisa dapat deh jawaban yang benar. Kita lanjut. Austin? Pixel hand 2 bintang. Pixel hand 2 bintang. Silakan lihat soal berikut ini. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan pixel berikut? Percepat aja. Calvin? Wah, saya tahu jawabannya, tapi Calvin mencet bel duluan. D5, D4. Salah. Lutfi? D4, D5. Nah, terbalik. Iya. 2 bintang untuk Lutfi. Nah, di pixel hand ini kita harus numpuk-numpuk setiap kotaknya. Si Calvin menjawab, dan dia jawabnya malah J7. Tapi pas saya coba tumpuk-tumpuk baloknya itu, yang di atasnya itu 7, bukan J. Apa jangan-jangan Calvin kebalik ya? Mungkin Calvin kebalik, saya coba aja jawab D4 dan D5. Aduh, itu kok bisa sih aku jawabnya lu kebalik. Aku udah tahu jawaban dari piktogramnya yang harus superimpose itu apa. Udah tahu dua-duanya, tapi aku ngurutinnya kebalik. Jadi aku jawabanku salah, malah Lutfi yang jawabnya benar. Ini aku throwing banget itu. Harusnya bisa dapat 2 lagi poin. Theo, silahkan memilih. Number hand 1 bintang. Number hand 1 bintang. Terletak pada kartu manakah bilangan yang memiliki nilai yang sama dengan kotak A? Lutfi? F2. Salah. Nabil? D1. Benar. Salah. Vanes? D3. Benar. D3. Benar. 1 bintang Vanes. D3, 4. Kalau cepet sama Vanes, cuman gak apa-apa sih. Kalau kata aku Vanes, kamu monopoli aja supaya aku bisa lulus dengan bintang yang sedikit. Soal ke-18. Ini adalah soal terakhir. Vanes, silakan. Pixel hand 1 bintang. Pixel hand 1 bintang. Terletak pada kartu-kartu manakah huruf yang terbentuk dari gabungan
Rose. Come on, Roshe. Come on. 5, 4, 3, 2, 1. Joshua. 4. Benar. 1 bintang untuk Joshua. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Champions. Berdasarkan game sebelumnya, saya akan membacakan peringkat dari 1 sampai 6 yang lolos ke babak 6 besar Clash of Champions Ketiga Roshe. Kedua Season siapa? 2. Yang paling OP di game ini nggak perlu sebut lagi lah ya, udah langsung aja Vanes. Kalau aku sendiri sih aku nggak tahu aku bakal juara berapa, tapi kayaknya aku lolos sih. Joshua. Soalnya aku udah berhasil jawab beberapa soal. Dengan Joshua kedua nggak Aku sih? optimis lolos sih, soalnya kayak dilihat-lihat Vanes itu kan monopoli ya. Kalau misal Vanes monopoli, ya udah aku cuma perlu ambil sedikit lebih banyak daripada yang lain, karena yang lain juga mostly kita nggak kebagian guys. Otak saya sudah lumayan flip lah. Jadi ya saya juga udah pasrah lah. Aku nggak tahu bintang kita semua masing-masing berapa. Cuman karena aku cuma bisa menjawab satu soal, aku sih kayaknya nggak bakal lolos ya. Peringkat pertama. Vanes. Gila, Vanes OP banget ya. Dengan skor 22. Social distancing. Oh my god. Brain flip 22 poin di game ini aku unggul banget sih. Dan aku harap kedepannya aku bisa seunggul ini juga. Dia cepet banget. Dia bisa ngapal hurufnya, bisa nyari, berarti kan juga bisa ngerjain soalnya tuh, letternya gimana, polanya itu susah loh soalnya. Insane sih. Dan benar kan seperti aku bilang tadi, ini diuntungkan banget buat Vanes, karena dia balance dari sisi memori, spasial, dan juga numerik. Peringkat kedua. Ini, aduh siapa namanya lupa. Joshua. Joshua. Kenapa aku selalu lupa sama Joshua? Dengan skor 6. Untung aku masih dapat peringkat 2 di game ini. Walaupun agak jauh sama peringkat 1-nya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting lolos. Peringkat ketiga. Roshe. Roshe. 5. Dengan skor 5. Peringkat keempat. Lutfi. Calvin. Dengan skor 4. Wah, aku sangat bersyukur sih itu dapat donasi 1 soal dari Lutfi. Untung bisa aku jawab. Karena kan skornya langsung 4 poinnya, jadi langsung bisa naik ke atas peringkatku. Kalau nggak bisa jawab 1 soal itu, wah udah. Peringkat kelima. Lutfi. Dengan skor 3. Alhamdulillah akhirnya bisa lolos dari game memori ini yang sangat amat mematikan, dan saya juga tidak sangka saya bakal lolos di ronde memori dan melaju ke top 6. Semoga di game berikutnya tidak ada memori lagi. Dan tempat terakhir, peringkat ke-6. Siapa? Deo. Dengan skor 3. Di game Brain Flip kali ini, karena mostly buat memory, dan memory itu kelemahan aku, jadi aku nggak expect apa-apa, aku cuma berharap bisa jawab 1 soal. Dan bener aja waktu main aku bisa jawab 1 soal yang bobotnya 3. Dan ternyata dari itu aku udah bisa lolos ke babak selanjutnya meskipun di posisi terakhir. Dengan demikian, Yohan, Nabil, dan Austin, ini adalah akhir perjalanan kalian di Clash of Champions Season 2. Gagal. Gak nyangka sumpah.
Aku ngerasa kecewa karena di sini aku nggak bisa mempertahankan fokus aku. Sedangkan lawan-lawan aku, mereka tetap bisa fokus, sehingga performa aku kalah jauh. Udah capek banget itu. Tapi lama-lama blank. Sedih lo dia, sedih lo mukanya, sedih lo. Buat Ruang Guru, terima kasih udah menyelenggarakan acara sekeren ini. Acaranya super keren. Aku sangat enjoy mengikuti acara ini. Buat ke-6 teman-teman aku yang udah lolos ke babak selanjutnya, kalian itu orang hebat. Teruskan perjuangan kalian. Semoga nanti kalian bisa menang ya. Mantap kata-katanya. Pasti. Begitulah kalau tereliminasi, memang udah capek, otak juga udah gak begitu bekerja. Baru lawannya Vanessa lagi ya, aduh gimana ya, kayak begitulah hidupnya. Honestly, I don't really feel anything when I get eliminated because like, it's just how it is, yeah. I mean, I'm even surprised that I even got to like top 9. It's like, didn't really get in here with my skills. Maybe. Yeah, I'm not gonna like cry about it because like, it's just how it is, you know. Lebih ke aku kurang fokus dari awal memang, karena otak aku udah nge-freeze banget dari awal masuk ke arena. Dan penyesalan terbesar aku adalah sebenarnya kita nggak butuh poin tinggi-tinggi banget untuk advance to top 6 gitu, dimana aku emang kurang fokus dan sebenarnya lebih ke kurang cepat mencet belnya sih. Hal yang aku dapetin selama join di Clash of Champions tentunya ada banyak ya. Di sini aku dilatih terkait dengan banyak hal, memori, numerik, logic. Jadi aku merasa kayak kemampuan aku jadi meningkat lagi. Dan itu merupakan suatu pencapaian yang terbaik buat aku. Dan aku rasa ini gak menunjukkan seberapa kemampuan aku sendiri tunggu di luar sana. Oh shit. Sedih ya. Tiap ada yang tereliminasi pasti sedih juga. Inilah top 6 dan Ruang Guru Clash of Champions. Lihat panas. Ada sama Rossi. Kayak di kakak gitu ya. Udah ya. Apalagi nih, logic figural, numerik. Champions, please enter the arena. Ini kayaknya besoknya gitu ya. Iya kan nggak langsung ya. Pasti mandi dulu, makan dulu. Gak ada ularnya. Wih, ini gamenya ular tangga, tapi nggak ada ularnya. Namanya gamenya tangga kali ya? Oh, soal. Udah tangga dari soal. Numerik, logic. Ini berarti yang kita gerakin. Bisa. Pas masuk arena, kita langsung melihat ada prop yang sangat identik dengan ular tangga. Tapi masing-masing kotak ada tulisan kategori numerik, logic, atau figurical. Tebakan aku sih, kita harus main ular tangga, tapi dengan menjawab soal dulu. Pakai dada, Bes. Berdasarkan urutan. Duh, suaranya. Champions, tantangan ini akan dibawakan oleh Game Master. Mari kita sambut Game Master kita, co-founder dan COO Ruang Guru, Iman Usman. Iman Usman adalah seorang pengusaha, penulis, dan produser film.
Bersama sahabatnya, Belva Devara, Iman mendirikan Ruang Guru dan membawa Ruang Guru berkembang menjadi perusahaan penyedia layanan pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Iman lulus S1 dengan gelar cum laude dari Universitas Indonesia di bidang hubungan internasional dan memperoleh gelar mahasiswa berprestasi terbaik 1 tingkat nasional. Iman melanjutkan studi S2-nya dengan beasiswa penuh di bidang pendidikan di Columbia University dan Harvard University di Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Untuk berbagai kontribusinya di bidang pendidikan, Iman telah memperoleh berbagai penghargaan global seperti dari MIT, PBB, majalah Forbes, dan lainnya. Wah. Champions, selamat karena kalian telah berhasil menjadi top 6 Ruang Guru Class of Champions Season 2. Top 6? Gimana nih? Aku beneran masuk top 6. Aku gak nyangka sih sampai ini. Wah, top 6 ternyata Tuhan masih menghendaki aku untuk bisa lanjut di Class of Champions. Semoga aku masih bisa untuk survive. Dari Dio 80 ini positif champions, vibe kalian banget, berhasil anak Tuhan mengumpulkan banget. 4 champions lainnya dan sekarang berada di top 6 Ruang Guru Class of Champions. Selamat sekali lagi. Saya Iman Usman, saya akan memandu jalannya permainan kali ini. Permainan ini disebut dengan Letters War. Letters War? Grand Academy Online, game the live online interaktif. Belajar bareng Champions dan Star Master. Lebih dari Dalam permainan ini, misi para champion adalah menjadi yang tercepat mencapai garis finish dengan cara menjawab berbagai pertanyaan yang telah disediakan. Menguji kemampuan kalian di berbagai bidang, logik, numerik, dan juga soal-soal tipe figural. Yang mana soal-soalnya berkaitan erat dengan soal-soal yang sering muncul pada UTBK atau SNMPTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri, yang setiap tahunnya diikuti oleh ratusan ribu pelajar di seluruh Indonesia. Wah, di game ini karena dibilang soal-soal yang mirip TBK dan karena prestasinya aku Dia lah ini bagi aku harusnya. malah justru passion sih, karena aku kayak ikan diriku bisa menjadi soal-soal ini. Wah, soal UTBK, gak pernah nyoba lagi. Gak tahu deh. Kita lihat nanti aja. Pada tantangan ini diberikan papan yang terdiri dari 39 petak. Tiap petak akan mewakili kategori soal. Terdapat 3 kategori soal, yaitu numerik, logika, dan figural. Setiap champion akan diberikan 19 action cards yang terdiri dari kartu 4 langkah 3 buah, kartu 3 langkah 4 buah, kartu 2 langkah 4 buah, kartu 1 langkah 4 buah, dan kartu tangga sebanyak 4 buah. Untuk dapat mencapai petak tertentu, para champion harus mengeluarkan action card langkah yang dimiliki dan menjawab soal dengan kategori di petak tersebut dalam waktu kurang dari 60 detik. Jika menjawab benar, maka champion dipersilakan bergerak menuju petak tersebut. Dan jika kalah, maka champion tetap berada di posisi awal dan kartu langkah hangus. Pada beberapa petak terdapat tangga yang dapat digunakan champions untuk menjangkau petak yang lebih tinggi dalam waktu lebih cepat. Hanya ada maksimum 4 kartu tangga yang dapat digunakan selama permainan. Apabila champion ingin menggunakan action card tangga, maka champions harus menunjuk satu pemain lainnya untuk battle 1 lawan 1. Dalam kondisi di mana petak yang dituju sudah ditempati oleh champion lainnya, maka kedua champions akan diberikan kesempatan untuk melakukan battle 1 lawan 1. Jika menang battle, maka champion tersebut bertukar tempat. Dan jika kalah battle, maka kartu langkah yang telah dikeluarkan akan diberikan kepada lawan. Terdapat petak spesial yang terdapat di petak 19. Apabila champion ingin menempati petak ini, champion harus menjawab soal kategori numerik dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jika menjawab benar, maka champion berhak mendapatkan kartu tambahan berupa 2 buah kartu 4 langkah. Permainan berlangsung selama 8 round. Urutan permainan berdasarkan peringkat pada permainan sebelumnya. Champion yang menjadi pemenang pada permainan ini adalah yang pertama kali mencapai petak finish.
Jika setelah 8 round belum terdapat 3 champions yang berhasil mencapai petak finish, maka peringkat akan ditentukan berdasarkan petak terjauh yang dicapai masing-masing champion setelah round ke-8. 3 peringkat teratas pada permainan ini akan langsung lolos ke babak grand final. Sementara 3 orang lainnya akan tereliminasi dari Clash of Champions. Saingan terberat dan yang pasti menang Deo sih. Dia kan peringkat 1 UTBK. Gila. Nah, aku tuh jalan ketiga, which menurut aku not an advantage tapi juga not a disadvantage. Well, strategi aku sih buat ngerjain soal-soal yang aku confident. Game ini menarik banget karena sangat banyak kemungkinan yang bisa terjadi dan juga kita bisa challenge orang sehingga bisa bertukar posisi dengan orang yang di depan kita. Sebelum game berlangsung, para champions akan diberikan kesempatan merefresh kembali ingatannya berkaitan dengan materi-materi UTBK dengan mengikuti pembelajaran di Live Teaching Brand Academy Online by Ruang Guru. Hai Champions, welcome to Brand Academy Online bareng aku Kak Yosef yang bakal nemenin teman-teman semuanya di kesempatan kali ini. Nah, kali ini kita mau belajar buat memahami kembali konsep dan juga cara nyelesain soal-soal terkait penalaran analitik, penalaran kuantitatif, dan juga penalaran ya. Karena tadi di gunting, ini tadi nah, kurang cantiknya nih. Jadi ngerti nih. Tuh. Nah, pada benar semua bantu teman kita juang. Art dimulai dari panen. Ingin bermain kartu berapa? Saya ingin bermain kartu 3. Di game sebelumnya, aku juara 1. Aku ada benefit buat jalan duluan. Di sini aku lihat ada kotak 4 dan kotak 3. Kotak 4 bagus sih, karena kan paling jauh. Tapi ada tangga. Jadi kalau aku di kotak 4, mungkin bakal diserang sama orang lain. Jadi mending aku ke kotak 3. Logik pertama. Soalnya, sebuah keluarga terdiri dari seorang nenek, 2 orang ibu, dan 3 orang anak. Keluarga tersebut paling sedikit terdiri dari berapa orang? Orang. Benar. Silakan pindahkan ke nomor 3. Joshua, di nomor berapa? Saya pilih 4 step dan tangga. 4 dan tangga. Apabila champion ingin menggunakan action card tangga, maka champions harus menunjuk 1 pemain lainnya untuk battle 1 lawan 1. Jika menang battle, maka champion tersebut berhak naik tangga. Namun jika kalah battle, maka lawan akan mendapatkan tambahan kartu langkah yang telah dikeluarkan. Jika keduanya menjawab salah, maka posisi tidak berubah dan kartu langkah dan kartu tangga hangus. Siapa yang mau di-challenge? Oke. Saya ingin challenge Alvin. Oh, Calvin. Alvin dan Joshua, silakan. Aku memilih untuk men-challenge Calvin di giliran pertamaku karena soalnya wajib dan aku rasa Calvin itu keunggulannya lebih di memori. Soalnya adalah 6 benda berbeda, jam dinding, buku, vas bunga, action figure, kamera, dan kaktus diletakkan di rak berukuran 2x3 seperti gambar berikut. Benda apa yang diletakkan di A2? Calvin. Salah. Joshua, action figure. Benar. Silakan memindahkan bendera ke nomor 12. Naik. Nah, sekarang aku udah di depan nih. Aku tinggal mempertahankan aja posisi aku. Jangan sampai ada yang membuat aku mundur. Roger. Ya, saya memilih 2. Figural. Perhatikan analogi gambar berikut. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah berarti kotaknya di dalam. 4 nggak sih? 4.
Salah. Aku mikir buat play safe dulu buat awal-awal. Tapi aku malah harus milih soal pictorial. Dimana aku juga nggak terlalu kelihatan tuh beda-beda dari bangun-bangunnya. Dimana aku juga nggak terlalu safe dulu. Bentar, jadi apa jawabannya? Bentar ya guys. Putih, oke. Salah. Aku mikir buat play safe dulu buat awal-awal. Tapi aku malah harus milih soal pictorial. Dimana aku juga nggak terlalu kelihatan tuh beda-beda dari bangun-bangunnya. Akhirnya pun aku salah, dan next chance pas aku jalan lagi, aku bakal coba lebih berani dan milih kotak-kotak yang emang aku yakin masih bisa jawab sih. Calvin. 4 dan tangga. 4 dan tangga. Silakan ke podium dan duel dengan Joshua. Soal logika. Perhatikan pernyataan di bawah ini beserta nilai kebenarannya. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan di bawah ini secara berurutan. Gila, dendam banget kayaknya. Salah. Benar. Benar. Salah. Salah. Benar. Benar. Joshua berhasil mengamankan posisinya. Kartu startnya Calvin, silakan diambil oleh Joshua. Lutfi. 4 tangga. 4 tangga. Joshua kembali duel dengan Lutfi. Halo bos. Alasan kenapa Joshua? Karena dia paling jauh gitu. Theo saat itu Lutfi nih out of the box. Ada aja. belum jalan sama sekali. Saya nggak bisa battle dia. Soal logika. Urutan angka satuan dari terbesar hingga terkecil adalah Joshua. B, C, D, A. Benar. Betul, harus step. Aku sini bos. Gue telat ya. Gue kayak baca dia. Sejauh ini kayaknya Joshua sering banget ikut duel, tapi dia bisa membuktikan dirinya, dia bisa menang terus duel-duelnya. Keren banget sih Joshua. Diam. 1 step. Oh. 1 step. Silakan maju. Kenapa nggak satu aja? Ini tidak perlu menjawab soal. Silakan kembali ke podium. Untuk move pertama aku, karena bisa pakai 1 step dan nggak harus menjawab apa-apa, ya aku mikirnya kayak ya udahlah ya, kita step, kita gerak, tapi ya nggak usah jawab pertanyaan apa-apa. Dan juga aku ngelakuin itu karena aku melihat teman-teman ini ngelakuin apa di beberapa pertamanya, supaya nggak terlalu overlap dan nggak harus battle di awal. Ronde pertama dipimpin oleh Joshua yang saat ini berada di petak 12. Ronde kedua. Vanes. Gila, seru banget ini. 4 step. Again. Soal numerik untuk Vanes. Jika tidak ada kubus dengan warna sama saling berdekatan, selisih banyak kubus merah dan hijau adalah satu. Benar. Silakan memecah. Joshua. 4 step. 4 step. Soal numerik untuk Joshua. Jika jumlah angka pada setiap baris, kolom, dan diagonal utama selalu sama, angka yang tepat untuk mengisi tanda X, Y, dan Z adalah
Oke. 13, 11, 10. 13, 12, 10. Salah. 10, 11, 9. Oke. 4. Kartu 4 biasa. 4? Biasa aja. Aduh, ini jangan lagi nih di sini. Soal numerik untuk Roshi. Jika kelereng milik Sandi lebih banyak dibandingkan Kevin, jumlah kelereng milik Kevin adalah Sudah mau selesai 10. 7. benar. Calvin. Master. 2. Soal figural. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah benar. Lutfi. 4 tangga. Aduh, lagi-lagi aku di challenge sama Lutfi. Semoga aku nggak mundur Lutfi lagi ini sih ke memang tempat awal. bandit nih. Bagian paling seru ini kan yang duelnya. Lebih Saya ingin Sumpah Lutfi, ampun, booster banget. manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mengikuti duel ini. Dan lawan terkuat jelas Joshua saat itu. Pasti rasanya senang banget kalau berhasil ngalahin Joshua. Sial. Sebenarnya kita yang lain tuh juga pada bingung ngeliatin Lutfi, tapi hanya emang Lutfi pengen berusaha naik tangga supaya bisa nge-skip beberapa langkah dan efisien buat naik sampai ke 12. Silakan berduel dengan Joshua. Perhatikan soal berikut. Berapakah jumlah bola lala? Halo semuanya, aku Arifin dari temanku. Halo, aku Nadia. Sekarang kita masuk sesi. Perhatikan soal berikut. Berapakah Celing. Udah apa anjir? Lutfi. Oh, Joshua. 6? Benar. Dapat lagi. Deo. 4 step. 4 step. Soal figural. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah benar. Di akhir ronde kedua, leaderboard sementara dipimpin oleh Joshua berada di petak 12. Ronde ketiga, panas. Saya memilih palangka. 4, figural. Di round 3 ini, aku ada beberapa kartu yang bisa aku pilih. Tapi aku pilih kartu nomor 4. Kenapa? Karena itu kartu yang paling besar, jadi aku gak mau sampai kebuang, aku mau pakai sekarang juga. Dan kalau aku langkah 4 langkah, itu aku gak bakal kecil sama siapa. Joshua tuh pasti depan, jadi masih aman. Gambar yang tepat untuk menggantikan tanda tanya pada gambar di atas adalah satu. Benar. Joshua. 4 step. Soal untuk Joshua, tentukan jumlah persegi yang terdapat pada gambar berikut ini. Benar.
Jadi di soal ini kita diminta untuk menghitung banyaknya persegi pada gambar berikut. Nah, di sini cara aku untuk menghitung supaya hitungannya tepat dan tidak kedouble adalah menghitung berdasarkan ukuran persegi. Untuk persegi 1x1 itu tinggal dihitung ada 14 persegi. Lalu untuk persegi 2x2 ada 4, dan untuk persegi 3x3 ada 2. Dan untuk persegi lebih dari 3x3 itu tidak ada. Makanya banyaknya persegi total adalah 14 tambah 4 tambah 2 sama dengan 20. Wah, Roger. melaju. Saya pilih. Ya udah, tangga aja kak. Tangga. Soal logika, ingin men-challenge siapa? Gak ada yang challenge ini jago. Di detik ini semuanya udah pada jago-jago banget. Dan kayak caranya paling gampang buat menang adalah dengan nge-challenge. Tapi menurut aku pribadi challenge siapa aja susah di sini. Karena semua jago dan semuanya bisa matematika. Alvin. Calvin. Kau challenge aku sih? Soal duel. Ada berapa pembohong dari antara mereka? Calvin? 1. Salah. 2. Salah. Berarti hangus. 3. Kembali ke posisinya masing-masing. Pilo. Bulan ya kan. Malah sih. Nggak tahu lah. Aku aja bodoh. Selanjutnya Calvin. 3 step. Soal figura. Silakan duel dengan Dio. Gila ini sih. Tidak. Parah. Gambling for my life. Jangan pantai dong. Soal 2. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah Dio? 2. Benar. Silakan mengambil kartu milik Calvin. Selanjutnya, Lutfi. 4. Soal numerik dan duel dengan Roche. Aduh, kenapa sih? Kayaknya Lutfi ini emang pengen adrenalin aja kali ya, pengen menang dan challenge orang. Halo bos. Soal duel. Tentukan jumlah segitiga yang terdapat pada gambar berikut ini. Lutfi. 13. Salah. Hati-hati Rose. Dia udah nggak bisa jawab lagi. 12. Salah. Berarti hangus. Kembali ke posisinya masing-masing. Lutfi, kenapa sih kamu buang-buang kartu kamu yang angka 4 itu? Tahun sebelumnya kan sayang, sekarang cuma bisa 3 langkah. Gue nggak bisa 4 lagi. Aduh, Lutfi masih nol. Gimana tuh? Stop duel. Gara-gara mau nge-challenge terus. Dio? 3 step. Berarti soal figural. Soal untuk Dio. Pola gambar yang tepat untuk melanjutkan pola di atas adalah Dua. Benar. Leaderboard sementara di akhir ronde ketiga masih dipimpin oleh Joshua berada di petak ke-16. Bandit juga Ronde ini nih. keempat. Selanjutnya Vanes. Kartu 4. Logika. Ada berapa anak di belakang dia pada putaran terakhir? 3 anak? Salah. Aduh, kok bisa sih? Kan kalau nyusul ya pasti dipindahin ke belakang lah. Tapi kok, aduh sepele banget sih ini salahnya. Joshua. 2 step tangga. 2 step tangga. Figura. Siapa yang mau di-challenge? Oh iya.
Gimana sih? Aduh. Rossi. Rossi. Aku memilih Rossi di challenge ini karena aku melihat bahwa Rossi seharusnya tidak bisa mengejar posisi aku. Jadi sepertinya dia fine aja kalau misalnya aku mendapatkan tangga ini. Soal 2. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah Joshua. 2. Salah. Aduh, cepet Rossi. 4. Salah. Roger. 3 step. 3 step. Yes. Soal numerik untuk Roger. Jika A tambah B sama dengan 4 dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 12, nilai dari AB adalah Oke. Bisa. Ayah. 2. benar. Silakan ke kotak nomor 7. Tunggu dulu, aku pengen tahu guys, ini kerjaan waktu SMA atau SMP nih? Ayah. Aduh. 2. Benar. Silakan ke kotak nomor 7. Mau nilai AB. Calvin. 3 step. 3 step. Soal figural. Soal untuk Calvin. 2 gambar selanjutnya adalah Dua. Salah. Lutfi. 3. 3. Soal logika untuk Lutfi. Lutfi. Siap. Siapakah yang bukan pembohong? Tina. Benar. Lutfi kalau serius masuk dia. Deo. 1 tangga. Figural. Lawan siapa? Lutfi, ayo. Karena kayaknya dari tadi Lutfi suka banget duel sama orang. Karena aku mau naik tangga, jadinya aku milih Lutfi aja buat jadi teman duel aku. Soal figural 2. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah Deo. 3. Benar. Silakan Deo ke kotak nomor 20. Duel sama Lutfi seru juga karena akhirnya aku bisa menang dan aku bisa dapat tingkat 1 untuk sementara. Bener kan? Naik kan dia. Di akhir ronde keempat, leaderboard sementara dipimpin oleh Deo berada di petak 20. Ronde kelima, Manes. 3 step. Figural. Ganti rambut dulu Pola guys. gambar yang tepat untuk melanjutkan pola di atas adalah Bagus ternyata. Kabel di atas adalah 2. Benar. Berarti berapa tuh? 14. Di game Leader Wars ini, aku pertama ngerjain beberapa soal figural. Dan aku sadar, rupanya aku sama soal-soal tipe seperti ini cocok banget nih. Depan-depannya, aku juga mau nih ambil soal figural lagi. Joshua. 3 step. Soal numerik dan bonus. Jika bisa menjawab benar akan mendapatkan 2 kali 4 step. Soal numerik untuk Joshua. Berdasarkan pola tersebut, nilai dari 7Y dikurang X adalah 100. benar. Silakan pindah ke kotak nomor 19 dan ambil 2 kartu bonus. Wah, Proceed. 3. Numerik. dapat banyak banget. Jika tanggal 24 Maret 2005 adalah hari Kamis, hari apakah pada tanggal 24 Maret 2004? Rabu. Maret sampai tanggal 31 kan. Rabu. Benar. Rabu. Silakan pindah ke kotak. Soalnya sahabat aku tanggal 31 Selanjutnya Maret ulang Calvin. tahun. 3 step. Figural untuk Calvin.
Gambar yang tepat untuk melanjutkan gambar tersebut adalah benar. Lutfi. Satu step. Satu lebar maksudnya. Soal logika untuk Lutfi. Oh iya, jangan seorang. Siapa ya? Panes. Lutfi versus Panes. Halo King. Buat naik tangga, saya memilih membattle Panes. Karena dia di awal-awal blunder-blunder terus. Ini kesempatan saya untuk berharap dia blunder ketika duel lawan saya. Lutfi. Gila dari Allah. Soal duel. Kartu mana saja yang perlu kamu pilih? Panes? Kartu kedua dan kartu keempat. Salah. 2 dan 3. Kartu biru. Salah. Oke, dia blunder kali ini, tetapi saya juga blunder. Jadi ya, Iya, 2 dan 3. Leo? 4 step. Logika. Sebutkan kesimpulan yang tepat jika diasumsikan kedua premis di atas bernilai benar. Tidak ada anggota Raja Wali yang adalah warga FT2. Benar. Ini ada makanannya dia. Debut Ya kan sementara ya, pada ronde UTBK kelima kan dipimpin oleh bandit. Deo. Rambut kamu kan apa kayak gini? 24. Ronde ke-6. Panas. 3 langkah. Soal figura. Gambar yang tepat untuk melanjutkan gambar tersebut adalah Lima. benar. 4 langkah 17. Joshua. 4 step. Figural untuk Joshua. Gambar yang banget tepat ya. untuk melanjutkan gambar tersebut adalah Dapat 4 step, dapat berapa kali tuh? dua. Benar. Joshua kok kayaknya ngejar terus ya di belakang aku. Sebenarnya aku tidak mau menyusul Deo secara langsung sih. Aku menargetkan untuk bisa naik tangga terakhir sehingga aku bisa unggul. Rosyo. 3. 3. Soal numerik. Suku berikutnya yang tepat untuk mengisi barisan bilangan di atas adalah Atau 40. benar. Calvin 4 tangga. akan men-challenge siapa? Joshua. Joshua. Joshua udah capek banget itu. Soal figura. Soal 2. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah Tiga. benar. Selanjutnya Lutfi. Satu tangga, Alvin. Satu tangga duel dengan Calvin. Soal duel. Dengan menggunakan prinsip enkripsi yang sama, tentukanlah deskripsi dari kata sandi CKIKXQ. Sepuluh, 9, 8, Benang. Lutfi. SAZAOG. Salah. Sayang ya. Saya sebetulnya sudah
Ya gemes banget sama Lutfi. dapat sandinya. Tapi karena ini game sangat amat ngaruh dari waktunya, saya coba deskripsikan cepat-cepat. Dan saya dapat hurufnya itu SAZAOG. Saya juga sendiri bingung. Namun karena waktunya sudah hampir habis, saya jawab saja SAZAOG. Nah, ternyata saya coba pikir-pikir lagi, apa jangan-jangan SAY, apa saya kelebihan satu ya? Lalu pas saya cek SAYANG, oh iya ternyata sayang gitu. Ya tangga gue habis. Selanjutnya, Dio. 3 tangga. Gemes banget sama Lutfi, sumpah. Lutfi aja dah, supaya susah. Ayo. Gue lo menang. Ini menang lu. Tangga gue habis deh, gue bisa duel lagi. Soal duel. Jika setiap orang duduk bersebelahan dengan pasangannya dan di sebelah sisi yang lain adalah yang Ya Tuhan, astaga. maka banyak cara menyusun tempat duduk mereka adalah salah. Dio, 6. Salah. 240. Leaderboard sementara pada akhir ronde ke-6 masih dipimpin oleh Dio, berada di petak 24. 2 ronde tersisa, kita masuk ke ronde ke-7. Vanes, 1 tangga. ingin menantang siapa? Saya milih Lutfi. Aku mau naik tangga di petak 11 ke petak 29. Nah, aku nak lihat yang siapa yang aku challenge. Aku lihat yang paling belakang itu seperti kalau aku bilang, dia pun dari kita nggak terlalu banyak banget. Soal duel. Gambar yang tepat untuk mengisi kotak tanda tanya pada analogi tersebut adalah Vanes. 3. Benar. Pas aku tahu aku leading, jujur senang sih. Tapi aku lihat di belakangku, Joshua dan teman-teman lainnya tuh gak jauh banget bedanya. Jadi aku takut mereka bisa musuh aku. Joshua. 4 tangga. Numerik. Ingin challenge siapa? Lutfi. 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 Ya ampun, capek banget sama Lutfi, sumpah. Capek banget sama Lutfi. Ada aja. Soal 2. Nilai yang tepat untuk menggantikan X pada gambar di atas adalah 10. Benar. Wah, nggak disangka-sangka ternyata Joshua nantang saya. Mungkin dia kebawa semangatnya kali ya. Dan ternyata di sini saya berhasil menghambat pergerakan Joshua dan mengancam peringkat dari Joshua sendiri. Wah, luar biasa sih ini. Sebuah kemenangan yang bernilai setelah berkali-kali gagal melawan beliau. Roshe. 3. Soal numerik untuk Roshe. Angka yang tepat untuk X pada pola gambar tersebut adalah 12. benar. Calvin. 3 step. 3 step. Duel dengan Joshua. Soal figura. Soal duel. Mereka berapa kali? Udah 4 kali gak sih duel? Gambar yang memiliki pola paling berbeda di antara pilihan berikut adalah Calvin. 2. Salah. Joshua. 3. Salah. 4. Soal numerikal. Oh, sini ya lupa. Kenapa Kak? Ya ampun Lutfi, sumpah aku mau ngakak sekuat-kuatnya tapi gak bisa, sumpah. Gila Lutfi. Jangan ada duel.
Maaf. Siap. Harga beli barang tersebut adalah 125.000. benar. Dio. 4. Soal numerik. Jika diinginkan pekerjaan selesai tepat waktu sesuai rencana awal, diperlukan berapa orang tambahan pekerja? Apa sih? 16? Salah. 3 peringkat teratas diisi oleh Vanes, Leo, dan diikuti oleh Joshua. Namun posisi masih dapat berubah di ronde ke-8 yang mana adalah ronde terakhir. Ronde ke-8. Selanjutnya syarat terakhir. Terakhir ya? Vanes. 3. Soal figura. Gambar yang tepat untuk melanjutkan deret gambar tersebut adalah 5. Benar. Joshua. 4 tangga. 4 tangga. Saya challenge Roshe. Saat itu aku sedang duduk tangga untuk bisa secure posisi aku di top ini. Numerik. Bisa. Pertanyaan, dalam berapa banyak cara panitia tersebut dapat dibentuk? Joshua. 53. Benar. Udah aman. Roshe. Saya memilih 2 tangga. 2 tangga. Ingin menantang siapa? Joshua, Kak. Soal figural menantang Joshua. Boleh maju nggak? Boleh. Iya, kasih ya. Tapi konsekuensinya lari ya. Iya. Iya, Kak. Soal selanjutnya. Gambar yang memiliki pola paling berbeda di antara pilihan jawaban berikut adalah Joshua. 3. Salah. 4. Benar. Ya, Jos. Aduh, Joshua kok bisa sih belanja kamu? Jawabannya 4 loh. Gampang itu. Kamu mencet aku langsung ke eliminasi kalau Roshe naikkan ya. Di figural ini caranya adalah kita harus cari tahu dulu pola dan Iya, padahal Roshe itu harus lari dulu loh untuk nangkan merah. Salut sih sama Roshe. gambar-gambar yang ada. Ternyata setelah ditelusuri bahwa gambar-gambar lainnya yaitu 2, 3, dan juga 5 merupakan rotasi dari gambar nomor 1. Jadi sebenarnya gambar 1, 2, 3, dan 5 itulah identik yang diputar-putar saja. Maka yang paling berbeda di antara semua bangunan di sana adalah nomor 4. Di game kali ini awalnya itu yang menonjol adalah Joshua dan Vanes, dan yang mereka udah cukup depan untuk dikejar sama kita. Cuman akhirnya Roshe juga bisa ngejar, Roshe bisa manjat ladder, dan dia bisa mendapat posisi di top 3 juga untuk sementara. Calvin. I mean, there's only one way to go for this. 4. Challenge dengan Dio. Aduh, gue bisa di challenge ini lagi. Gue Iya. Menang. Gue bisa. Hatiku sudah kok. Agak mau apa ini? Berdasarkan informasi tersebut, Sita tepat duduk berhadapan dengan Laut. Dio. Jadi. Benar. Padahal dia nggak ngasal. Kalian lihat ekspresinya waktu jawabannya benar. Udah lah ya. Lo sadar lagi. Ternyata Deo belum
jalan, dan Dio tuh jalan di bagian terakhir, di mana Dio bisa banget buat challenge Joshua di move terakhir dia itu. Move-nya numerik sih, tapi mereka berdua sama-sama jago, jadi kayak, waduh. Silakan ambil kartunya. Nah, di last move aku punya kesempatan buat tukar posisi sama Joshua yang di nomor 1 dan aku sekarang di nomor 4. Jadi aku itu mikir kalau aku ngelakuin ini, aku nonton Joshua, siapapun yang menang itu bakal lolos ke top 3 Clash of Champions season 2. Lutfi. 3. Gila, seru banget. 3. Soal numerik. Lutfi. Kemudian uang sama dengan 61, guru sama dengan 67, dan belajar sama dengan 49, maka pengkodean untuk siswa adalah Oh, Pak, yang ini gue kira. 71. benar. Dio. 3 tangga. 3 tangga. Gua melawan Joshua. Ini penentuan. Ini cliffhanger paling gila di episode ini. Kalau masuk Dio benar menang, berarti Rose enggak top 3. Jangan ngeri-ngeri ya. Nah bener, di sini Deo naik tangga dan mau ke tempat aku. Jadi dia harus challenge aku. Aku sih udah expect karena itu satu-satunya cara Deo untuk lolos ke top 3. Waktu ke duel platform barengan sama Joshua, kayaknya semua termasuk aku juga udah expect Joshua yang bakal menang, soalnya tipe soalnya emang menarik, dan ya Joshua itu kayaknya lebih jago daripada aku. Yang bisa menjawab pertanyaan ini akan lolos dan menjadi peringkat pertama. Namun jika gagal, maka eliminasi. Pas akhirnya di battle sama Dio, aku sama Vanis udah semangatin Joshua karena kita yakin bahwa ini adalah kekuatan Joshua, yaitu numerik. Soal numerik. Hari apakah 30 Juni 1987? Minggu. Salah. Jumat. Oh no, oh no, oh no. Oh no. Jumat. Dio. Selasa. Benar. Benar. Selamat Dio. Aku nyesel banget di akhir di pertanyaan aku melawan Deo, aku menjawab dengan terlalu terburu-buru sehingga aku menjawab dengan salah, dan Deo mendapat waktu lebih banyak untuk berpikir, dan akhirnya dia bisa menjawab dengan benar dan aku harus tereliminasi. Itu gila sih. Iya Josh, maaf Josh, lanjut. Mohon maaf, lanjut kelas sekali. Anjir. Gila. Deo tiba-tiba nyalip Joshua, langsung tukar posisi. Itu dari posisi 1, langsung turun ke posisi 4, out of top 3. Mental banget sih. Bisa kan? Dengan demikian, 3 besar uang guru Clash of Champions adalah Dio, Adil, dan Gosip. Aku udah nyangka banget dan aku kaget banget karena plot twist ending game ini kan sungguh-sungguh hal yang gak kita expect semuanya, dan hasilnya juga mengejutkan buat each and every one of us. I believe ada yang kaget, ada yang gak nyangka juga. Top 3 ini mixed feelings sih, karena at the same time aku tahu bahwa semua orang yang di top 6 ini deserve buat masuk ke top 3. Buat Deo udah membuktikan dirinya sebagai top 1 dari BKN. Aku di top 3, wow, aku gak expect bisa sampai sejauh ini. Dan aku sayang banget sih, karena Joshua itu tadi kan udah bagus banget. Dan selamanya performance game-nya juga selalu bagus. Tapi kesalip di last second, ya jadinya sangat sayangkan sih. Nah, aku udah nggak nyangka bakal bisa lolos ke tahap selanjutnya.
Soalnya ya untuk lolos ke tahap selanjutnya aku harus ngelawan Joshua di game Eric. Jadi ya aku merasa kayak top 6 itu udah achievement yang besar buat aku. Jadi aku cuman kayak ya udahlah, mungkin kayak perpisahan aku harus lawan Eric lawan Joshua itu nggak apa-apa. Cuman ternyata aku bersyukur masih diberi kesempatan buat lolos ke tahap selanjutnya. Wow, gila sih ini, gila banget. Lutfi. Dan dengan sangat menyesal, Joshua, Calvin, dan Lutfi harus tereliminasi dari Clash of Champions. Silakan rekan dan rekan-rekan lainnya. Yang neutral, yang neutral, game sakit-sakit gitu. Emang Clash Master perjalananku di Clash of Champions kali ini berakhir sampai sini. Banget. Aku juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya dengan berkatnya aku bisa sampai sini. Lalu juga terima kasih kepada Ruang Guru yang sudah memberikan aku kesempatan untuk mengikuti kompetisi Clash of Champions Season 2 ini. Dan juga untuk orang tua yang sudah terus mendukungku, dan juga teman-teman yang ada di sini, kalian keren banget, emang seru juga. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much for the experience. When you fail, do not be sorry. Be better. Dari top 6 gagal ke top 3, emang ada rasa kecewa dikit. Cuma top 6 bagi saya sudah cukup hebat karena saya berhasil menaikkan ranking KAIS dari yang sebelumnya Kak Safira dapat 7, sekarang saya dapat 6. Alhamdulillah, mungkin Kak Safira bangga dengan saya. Jadi ya, kalau kalah di top 6, kalah dengan bangga saya di sini. Nampil Joshua. Mengakhiri perjalanan saya, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendukung. Terima kasih juga Ruang Guru telah memberi saya kesempatan untuk berlomba di Clash of Champions. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang senantiasa mendukung saya. Terima kasih juga untuk teman-teman di Clash of Champions yang sangat baik-baik. Spesial maaf untuk David. Saya Lutfi, saya pamit. Juga makasih banget. Kayak apa? Yo, kan sebenarnya ada bisa challenge. Jujur aku cukup kecewa karena harus tereliminasi di detik terakhir. Padahal tadinya aku sedang leading di game ini. Bisa sampai sejauh ini, jujur aku bersyukur banget sih karena ini sudah lebih dari yang aku harapkan. Terima kasih untuk semua orang yang mensupport aku, untuk teman-teman, untuk keluarga, dan untuk mungkin sekarang aku harus menutup pintu di Clash of Champions ini. Aku yakin kedepannya banyak pintu-pintu kesempatan yang bisa aku buka. Dari Clash of Champions ini, saya mendapat banyak pengalaman baru yang berharga dan juga teman-teman baru. And most importantly, I had a really great time here. I really had fun. Oh iya, makan.
kalian bertiga yang masih bertahan, congrats ya, kalian udah keren banget. Good luck di match selanjutnya. Kok sedih ya? Iya kan? Inilah top 3 Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Siapakah yang akan berhasil jadi juara di Ruang Guru Clash of Champions? Merinding. Saksikan minggu depan final Ruang Guru Clash of Champions Season 2. Tayang serentak aplikasi Ruang Guru dan YouTube Ruang Guru pada Sabtu 23 Agustus 2025. Gila, ini salah satu episode paling keren season 2, COC season 2. Gila, wah, banyak plot twistnya, wah, what the twist. Gila, wah. Nanti di grand final kalian dukung siapa guys? Roche, Dio. Berarti tadi Mia Lutfi. Berarti Dio, Vanes, Roche, Lutfi, Calvin, Joshua. Oke, wah gila sih. Can't wait. I'm so excited. By the way, this is the end of my reaction. Bye bye.